Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Selamat malam, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Sandra Lumentur de Soisa, pendeta non-organik di GPIB Bahtera Iman Ciputat. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan biarlah menguasai hidup kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini dari kitab Yehezkel pasal 37 ayat 25. Yehezkel 37 ayat 25. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yehezkel diberikan penglihatan
oleh Tuhan. Penglihatan tentang kesatuan Israel. Dan kesatuan itu disimbolkan dengan 2 buah papan. Keduanya disatukan oleh Allah di tangan Nabi Yehezkel. Tuhan tidak hanya menyatukan Israel, tapi Tuhan juga memelihara dan mensejahterakan kehidupan umatnya itu. Sebagaimana yang malam hari ini kita baca. Tuhan membawa mereka untuk tinggal di tempat tinggal Yakub. Perkataan Tuhan ini, saudara-saudara, tentu mau ingatkan mereka kepada negeri Kanaan, tempat tinggal Yakub nenek moyang mereka. Satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Negeri yang sangat subur. Tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan menghadirkan kembali kesejahteraan kepada umatnya itu setelah sebelumnya mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, di dalam penderitaan yang sangat berat ketika ada di Babel sebagai bangsa yang terbuang, bangsa yang tertindas. Tuhan memang menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa asing, yaitu Babel, sebab dosa yang mereka lakukan. Ada tujuannya, saudara. Tujuannya adalah supaya umatnya ini hidupnya lebih baik, supaya mereka menjadi umat yang setia dan selalu taat kepada Tuhan. Kini umat Israel telah dipulihkan. Mereka dikembalikan ke negeri mereka lagi. Disatukan oleh Tuhan. Dan lewat penglihatan Yehezkel yang kita baca malam hari ini, ada janji Tuhan bahwa mereka akan selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikannya. Kedatangan Yesus Kristus dari keturunan Daud adalah menjadi raja. Raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Di dalam Dialah umat disatukan. Di dalam Dia umat mendapatkan keselamatan. Di dalam Dia masa depan umat penuh dengan harapan. Kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan, saudara-saudara. Meskipun kita hidup di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang datang silih berganti dalam hidup kita, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan selalu hadir, menuntun dan membawa kita ke tanah yang penuh dengan berkat. Tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak mungkin menikmati berkat-Nya. Kita tidak mungkin menikmati pemeliharaan Tuhan tanpa Tuhan sendiri yang menuntun kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan.
Kita harus peka terhadap suara Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebab saudara-saudara, Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ada banyak kekhawatiran dalam diri kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai kita kehilangan iman. Karena iman itulah yang membuat kita mampu untuk melihat pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup ini. Tuhan Yesus katakan pada khotbahnya di bukit, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran tidak mungkin dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Kalau burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, saudara-saudara. Dan jangan pernah kita khawatir akan hidup kita. Tapi percayalah kepada Dia, Tuhan Allah semesta alam, Raja, Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, dan Pembaharu hidup kita. Di dalam tangannya kehidupan kita selalu disertai, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami, membuat kami semakin percaya terhadap tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini, tantangan hidup, kesulitan dan pergumulan yang datang silih berganti dalam hidup kami, yang acap kali membuat kami ragu terhadap pemeliharaan-Mu. Tapi malam hari ini firman-Mu menegaskan bahwa pemeliharaan Tuhan terus berlaku dalam hidup kami. Biarlah kami membangun hidup ini selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini juga kami berdoa untuk tim Night Call dan Morning Call GPIB. Berkatilah mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan lewat media online. Kami serahkan mereka Tuhan di dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan saja. Dan kami semua dalam seluruh pergumulan yang ada, biarlah Tuhan Engkau menguatkan dan selalu memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Malah menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami tidur, kami ada di dalam penyertaan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Esok hari berkenan Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan Yesus doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Allah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara sahabat GPIB, kita akan jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun.
mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.